Oke, kita mulai kuliahnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, pertemuan pada minggu ini kita akan membahas mengenai hilirisasi produk kopi. Karena setahu saya minggu lalu itu sudah dibahas oleh Bu Ang mengenai eh, proses green bean, lalu proses fermentasinya, lalu hingga sampai ke kualitas green bean ya kalau nggak salah. Setelah itu kuliah 2 kali pertemuan akan diampu oleh saya. Nah, ini mengenai yang pertama adalah mengenai hilirisasi produk dari kopi. Oke. Nah, di sini ada 5 kelompok industri hilir. Jadi industri kopi itu memang sangat banyak dan ini adalah 5 contoh dari kelompok industri hilir. Yang pertama adalah industri kopi sangrai. Lalu yang kedua adalah industri kopi bubuk. Bedanya hanya ada tambahan proses grounding dari antara sangrai dan bubuk. Lalu industri kopi instan, yaitu proses instanisasi. Lalu ada juga industri kopi dekafein, ya, decaffeinated coffee. Nah, yang terakhir adalah industri minuman kopi. Ini base-nya adalah dari kopi-kopi ini. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk, ini ada yang namanya karakter penentu kualitas kopi sangrai. Menurut SNI di tahun 1992 dan belum ada update-nya hingga sekarang. Jadi dari sini hanya 8 karakter penentu kualitas kopi dan diantaranya adalah kadar air yang maksimal 4, lalu persentase kafein, dan juga ini yang lainnya cemaran serta jumlah bakteri. Gitu. Nah, selain dari ke-8 karakter penentu ini, ada pula karakter penentu dari kualitas kopi seduhan, ya. Jadi kalau SNI itu punya standar, nah kopi seduhan ini juga punya standar, gitu. Yang menentukan standar ini adalah biasanya yang disebut dengan SCA, Specialty itu Association Coffee, dan ini ada 16 aspek atau 12 nih ya. Sorry, ada 12 karakter penentu mutu. Dan yang saya bold ini adalah yang akan kita bahas. Jadi ada yang disebut dengan keasaman, aroma, fragrance, dan flavor. Itu biasanya akan menjadi satu kesatuan. Lalu ada yang namanya body, lalu aftertaste. Kalau aftertaste itu adalah rasa cecap yang tertinggal di dalam kopi, gitu. Taste-nya itu seperti apa sih? Sebenarnya apakah dia punya lingering effect, jadi efeknya itu masih berlanjut setelah kita minum atau langsung hilang. Lalu balance, jadi balance itu antara
bodinya bagaimana, antara fruity-nya bagaimana, dan bitterness-nya seperti apa, itu balance. Nggak ada yang overpower satu dengan lainnya. Lalu karakter sweetness, itu tingkat kemanisan. Kemanisan itu bisa karakternya seperti gula aren gitu, rasanya rasa madu atau rasa gula putih seperti itu. Dan sweetness ini memang mostly didapatkan dari sucrose yang berada di dalam kopi seperti itu. Lalu ada juga yang disebut dengan uniformity atau keseragaman. Jadi kalau misalnya kalian menyeduh kopi dengan menggunakan biji kopi yang sudah dihaluskan tentunya, lalu kalian buat 5 cup yang berbeda. Nah, kemudian diujilah uniformity-nya. Apakah dari kelima seduhan ini ada yang punya rasa yang aneh gitu? Atau jangan-jangan setelah kita menyeduh 5 kali, seduhan keempatnya ini kurang baik rasanya gitu, ada defect gitu misalnya, ada defect atau rasanya itu menjadi faint. Nah ini berarti tingkat uniformity-nya rendah seperti itu. Lalu clean cup ini adalah apakah ada rasa-rasa yang tidak seharusnya ada di kopi seperti itu. Misalnya ada rasa-rasa aroma-aroma chemical gitu, aroma chemical itu berarti kopi seduhannya itu tidak memiliki karakter clean cup seperti itu. Lalu overall adalah semuanya. Jadi bagaimana apa namanya rasa dari, bukan rasa aja ya, semua karakter di dalam kopi itu. Seperti itu, apakah bagus atau extraordinary atau biasa aja. Gitu. Lalu ada juga yang disebut dengan defects atau kecatatan. Nah, dari karakter tertentu ini ada juga hubungannya terhadap beberapa, ini diberikan contoh ada 4 komponen kimia serta notes-nya atau rasanya, taste profile-nya seperti itu. Dan seiring dengan roasting degree yang semakin meningkat, mengakibatkan kecenderungan dari rasa asam akan semakin turun. Yang dilihat dari warna oranye ini yang menunjukkan chlorogenic acid. Lalu untuk kafeinnya biasanya cenderung sama. Lalu untuk chlorogenic acid lactons, dia akan meningkat dan menurun seiringnya berjalannya waktu, serta phenyl yang memiliki rasa pahit yang harsh itu kasar. Ya. Lalu ini salah satu contohnya adalah keasaman karakternya. Jadi kalau keasaman ini dia saat kita minum kopi, gitu. Misalnya yang kalian minum adalah kopi yang V60 gitu, let's say, yang kalian seduh menggunakan V60, dia akan memiliki tingkat keasaman yang unik gitu. Nah, kalian merasakan tingkat keasaman ini dari sensasi apa ya? Kalau misalnya kalian makan lemon gitu ya, makan lemon pasti akan ada rasa kayak apa ya? Kayak cerahnya gitu loh, brightnya. Nah, itu yang kalian rasakan atau ya kalian rasakan sensasinya untuk mengetahui tingkat keasaman dari si kopi gitu. Dan reseptor lidah yang mampu menilai sensasi asam ini sebetulnya ada di setiap lidah gitu. Jadi mungkin kalau kalian tahu, zaman dulu itu lidah itu dikategorikan berdasarkan tempatnya ya. Jadi di bagian depan ini diketahui rasanya manis, lalu di samping sini yang rasanya asam, di tengah sini rasanya asin, dan di belakang rasanya pahit. Ya, kalau masih ingat. Nah, teori ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, teori reseptor ini sudah tidak berlaku lagi dan sudah digantikan dengan setiap papila-papila yang ada di dalam lidah. Jadi lidah ini punya papila-papila.
ya seperti taste buds gitu ya, kayak apa ya, bentuknya mungkin kayak bunga gitu, ada reseptor-reseptornya, di sini reseptor-reseptornya. Nah, setiap taste bud itu memiliki keempat basic taste yang sekarang udah 5 ya basic taste-nya, ada umami ya sekarang. Dia memiliki reseptor dari kelima basic taste yang berbeda, seperti itu. Jadi untuk menilai sweetness tidak perlu di depan saja, tapi bisa dimanapun karena setiap reseptor itu sudah memiliki, setiap taste bud ini memiliki reseptornya masing-masing. Seperti itu. Lalu faktor yang paling mempengaruhi dari tingkat keasaman kopi, yang pertama adalah varietasnya. Apakah dia Arabica atau dia Robusta. Lalu yang kedua adalah jenis pengolahannya. Apakah honey atau semi basah ya, honey lalu basah atau pengolahan kering. Lalu yang ketiga adalah metode penyangraian seperti yang sudah saya singgung di awal. Nah, SCA ini memiliki skala ya, ada 16 poin skala. Dari tingkat yang paling bawah adalah 6,0 dengan poinnya good dan 9,75 untuk outstanding. Seperti itu. Nah, untuk intensitasnya sendiri keasaman ini ada yang kurang seperti robusta itu intensitas dari cenderungnya ya, kecenderungan kopi robusta memiliki intensitas keasaman yang kecil atau bahkan tidak ada. Gitu. Kalau Arabica biasanya akan cenderung lebih tajam. Gitu. Oke, lalu ada 3 kualitas yang biasanya menjadi patokan paling awam, gitu paling awal, karena hanya menggunakan indera penciuman, ya. Indera penciuman kita belum sampai ke indera cecap, yaitu fragrance, aroma, dan flavor. Bedanya dari ketiga ini adalah kalau fragrance para panelis ini menilai kopi berdasarkan aromanya sebelum dia diseduh. Ya, itu yang disebut dengan fragrance, yang sebelum diseduh. Lalu yang disebut dengan aroma adalah saat kopinya dikenakan dengan air panas, itu diseduh. Itu yang disebut dengan aroma. Jadi setelah diseduh dengan air panas lalu didiamkan selama 2 menit, yang disebut dengan aroma. Nah, lalu flavor apa lagi? Flavor adalah atribut yang kalian rasakan saat kalian minum, merasakannya. Jadi merasakan dengan lidah dan juga hidung secara bersamaan. Jadi hidungnya itu melalui retronasal ya. Mungkin sudah dijelaskan, belum ya. Ini banyak angkatan 2019 ya. Saya lupa mengenai netronasal. Jadi netronasal ini gini, kalau misalnya kita makan makanan, lalu saat kita kunyah, makanan tersebut akan mengeluarkan volatile compounds ya, komponen-komponen yang volatil gitu. Nah, komponen volatil itu akan naik ke rongga hidung. Setelah naik ke rongga hidung, dia akan terkena oleh reseptor yang ada di dalam hidung dan masuk ke dalam otak. Gitu. Di otak ini kita akan memproses, rasanya itu rasa pisang, gitu, misalnya. Oh, ini rasanya rasa nangka, seperti itu. Jadi otak kita mempersepsikan itu berdasarkan aroma penciuman yang ada di hidung kita. Gitu. Jadi flavor itu lebih kompleks ya, menggunakan lidah dan juga hidung. Gitu. Dan hanya bisa didapatkan saat kita melakukan pengunyahan, mulai melakukan pengunyahan dari makanan atau minuman. Seperti itu. Kalau nggak percaya mengenai flavor, gampang. Misalnya kalian coba bikin jus melon gitu misalnya.
Lalu kalian coba minum, tapi tanpa apa namanya, sekaligus ditutup hidungnya. Gitu. Kalian coba. Biasanya rasa yang akan kalian dapatkan adalah manisnya aja, dan tidak akan mendapatkan rasa melonnya. Gitu. Namun setelah kalian buka hidung kalian, akan terjadi apa ya, seperti flavor bomb gitu, melonnya akan terasa gitu. Itu yang mengindikasikan bahwa penggunaan hidung di dalam apa ya, proses penilaian flavor itu sangat penting begitu. Lalu untuk jenis-jenis senyawa volatile di kopi itu sebenarnya sangat banyak. Ada lebih dari teridentifikasi itu sudah lebih dari 600 ya. Dan itu banyak sekali, dan ini diantaranya adalah komponen-komponen ini. Lalu dari beberapa komponen ini ada juga sebetulnya komponen yang tidak diinginkan di dalam kopi. Biasanya adalah komponen-komponen sulfur gitu, yang mengandung sulfur. Nah, dengan adanya komponen mengandung sulfur ini dapat apa ya, dapat mengidentifikasi bahwa kopi yang kalian sajikan itu sudah tidak baik lagi, seperti itu. Lalu ini faktor yang paling berpengaruh terhadap 3 karakter tersebut adalah jenisnya dan juga metode penyangraiannya. Jadi kalau misalnya dark roast, akan flavornya biasanya akan jauh lebih blend, dia nggak akan kompleks seperti metode penyangraian di medium atau light, seperti itu. Karena seperti namanya volatile atau mudah menguap ya, volatile itu mudah menguap. Senyawa-senyawa mudah menguap ini hubungannya banyak pada temperatur ya. Ya, dengan logika yang sederhana, saat temperaturnya tinggi, maka komponen volatil yang mudah menguap ini akan menguap, seperti itu. Lalu ada juga yang disebut dengan body. Jadi body ini adalah sensasi sentuhan cairan di mulut, terutama yang dirasakan antara lidah dan atap mulut. Jadi saat seduhan kopi ini kalian rasakan, dicoba diambil satu buah sendok, lalu kalian distribusikan cairan tersebut di dalam mulut antara lidah dan atap mulut. Jadi lidahnya naik ke atas gitu, kayak naik ke atas tapi sambil ditutup ya. Nah, itu kalian dapat menilai body dari si kopi. Itu bodinya itu apakah light itu seperti air, atau heavy yang viscose ya, maksudnya ini kayak dense atau viscose juga bisa. Tapi viscose-nya di sini tidak seperti kecap ya, yang viscose banget itu. Nah, karakter body ini ditentukan oleh senyawa-senyawa yang larut dalam air seduhan. Itu seperti karbohidrat, mostly adalah soluble ya. Karbohidrat itu ada yang soluble dan juga insoluble ya. Yang soluble itu seperti gula. Gulanya juga ada yang disakarida dan juga ada mono. Lalu insoluble-nya itu macam-macam kayak selulose, lalu ada mannan, selulose, mannan. Nah, ini akan, walaupun dia tidak soluble di dalam air, tapi dia tetap ada gitu. Jadi selulosnya mungkin tetap ada di dalam air, tapi tidak larut terdispersi dengan sempurna. Seperti itu, yang akan mengakibatkan bentuknya koloid. Ya. Makanya warnanya akan menjadi hitam dan juga keruh, gitu. Ya, membuat suspensi dari koloid.
Maaf Pak Andika, Ya, bagaimana? tampilannya masih di fragrance, aroma, dan flavor. Oh begitu. Ini saya sudah di body. Sekarang gimana? Masih? Masih Pak. Bentar, coba saya stop sharing dulu. Saya Nah, kalau ini sudah di body Sudah Pak. ya. Oke. Gitu. Jadi ini tadi eh, oke. Ya, jadi ini nilai body itu ditentukan oleh ini ya. Karbohidratnya yang mostly akan berpengaruh terhadap koloidnya ya. Itu. Dia akan menyebabkan koloid yang akan membuat salah satunya adalah membuat warnanya itu akan menjadi apa ya? Tidak jernih ya. Lalu selain itu juga alkaloid menjadi salah satu indikator. Contoh alkaloid ini adalah sebetulnya kafein, juga minyak ya. Jadi di kopi itu ada banyak sekali minyaknya, lemaknya dalam bentuk trigliserida maupun trigliserid dalam bentuk free fatty acid, juga ada asam lemak bebas. Itu. Nah, perbedaan densitas dari susunan trigliserida dan fatty acid ini yang menyebabkan intensitas dari body yang berbeda-beda. Gitu. Nah, untuk body ini karakter yang paling berpengaruh adalah metode penyangraiannya, either di dark atau light. Itu. Lalu biasanya dengan semakin darknya metode penyangraian, maka akan semakin gelap dan dia akan justru semakin apa namanya, minyaknya ini akan cenderung lebih keluar nih ke permukaan-permukaan dan dia akan cenderung menjadi light gitu. Jadi kalau diindikasikan dengan tren, itu trennya itu seperti ini sih bentuknya. Jadi semakin dark, dia justru akan semakin light, tapi ada kondisi optimum ya. Kondisi optimum di mana bodinya itu viscous ya. Ini mungkin y-axis-nya adalah viskositas. Viskositas. Oke. Lalu kita masuk ke komponen coffee roasting dan efeknya dalam komponen-komponen. Komponennya itu seperti makro dan mikronutriennya ya maksudnya. Jadi ini ada 3 kategori dari roasting, yaitu ada yang disebut dengan light roast, medium, dan juga dark roast. Lalu yang di bawah ini, yang seperti cinnamon, New England, dan lain-lainnya adalah kategori yang populer digunakan. Ya, tapi ini pula juga populer digunakan hanya di tempat-tempat tertentu. Jadi tidak sepopuler itu nyatanya tidak sepopuler itu, terutama di Indonesia biasanya hanya menggunakan 3 kategori ini saja. Itu karena kan bingung ya antara city, full city, Wina, French, dan Italian itu kan apa ya, cukup membingungkan sebetulnya. Gitu. Lalu ini proses penyangraian ini menggunakan api kering ya. Proses penyangraian ini menggunakan api kering dengan alat yang disebut dengan drum and hot air. Jadi alatnya seperti ini. Jadi di atas ini adalah tempat kalian menaruh kopi, inletnya. Lalu di dalam sini adalah drumnya. Ya. Nah, di dalam sini adalah drumnya.
Dan di dalam drum itu ada apa ya? Seperti baling-baling gitu, tapi bentuknya hanya satu dan dia akan berotasi, muter sehingga kopinya itu akan berputar terus, ya. Jadi tidak hanya panas di satu bagian. Lalu ada juga setelah dia di roasting, lalu dapat dikeluarkan dan langsung masuk ke sini. Kayak dia bentuknya ada kayak fotonya nanti sepertinya. Bentuknya itu seperti bulat, lalu ada ya, dia akan muter dan di bawahnya sini ada rongga-rongga bulat yang ukurannya jauh lebih kecil daripada biji kopi dan berfungsi untuk menarik udara ke bawah gitu. Ini ada udara ke bawah yang berfungsi untuk mempercepat proses pendinginan gitu. Jadi setelah di roasting dikeluarkan, di quenching, ini namanya quencher. Prosesnya adalah quenching. Setelah roasting selesai, jadi biji kopi yang sudah di roasting dia dikeluarkan ke quencher, lalu quenchernya masuk dan berotasi. Setelah berotasi, di saat yang bersamaan juga ada udara yang dihisap dari atas ke bawah. Nah, udara yang dihisap ini selain mempercepat proses pendinginannya, juga mengambil kulit ari yang terbuka gitu dari green bean. Seperti itu. Nah, tujuan dari proses penyangraian adalah mengurangi kadar air, lalu meningkatkan volume. Ya, jadi kalau kalian tahu, green bean itu size-nya akan jauh lebih kecil daripada roasted bean. Misalnya green bean, ini roasted bean akan jauh lebih besar. Nah, proses ini terjadi karena adanya tekanan di dalam biji yang mengakibatkan terekspansinya si biji kopi gitu. Jadi kan di dalam green bean ini kan ada air ya, ada moisture. Saat moisture ini, air ini dipanaskan, dikenai oleh suhu 100 derajat Celcius lebih sih ya, lebih dari 100 derajat Celcius, tapi ini maksudnya adalah titik uapnya. Saat dikenakan oleh suhu tinggi, dia akan berubah menjadi steam. Oke, ya. Dengan berubahnya menjadi steam, maka tekanannya akan semakin tinggi dan menyebabkan dia ingin keluar dari dalam biji kopi. Nah, itu yang menyebabkan volumenya meningkat serta terbentuknya rongga, ya. Makanya rongga di dalam biji kopi sangrai itu kalau kalian buka akan jauh lebih banyak gitu. Dia berongga gitu. Dan dengan banyaknya rongga ini maka akan banyak CO2 yang dihasilkan di dalam kopi. Gitu. Lalu yang kedua adalah tujuannya untuk perubahan warna. Ya, ini jelas, obvious. Warnanya akan berubah menjadi coklat yang dikarenakan pembentukan komponen yang disebut dengan melanoidin. Ya, melanoidin ini terbentuk dari reaksi yang disebut dengan Maillard reaction. Mana? Maillard reaction. Ya, dari proses Maillard reaction ini substratnya adalah asam amino dan gula reduksi. Oke, dia akan terbentuk melanoidin. Hasil akhirnya adalah melanoidin. Nah, melanoidin ini sebagai tanda dari terjadinya perubahan warna di kopi. Gitu. Lalu yang kedua juga adalah pembentukan aroma dan flavor. Nah, pada proses Maillard reaction tidak hanya melanoidin yang terbentuk, tapi di tengah-tengahnya antara Maillard reaction, MR dan melanoidin,
Ada yang disebut dengan intermediate product. Intermediate product. Intermediate product ini akan membuat akan membuat salah satunya adalah striker, disebut dengan striker aldehyde. Nah, striker aldehyde ini adalah prekursor dari pembentukan aroma dan flavor. Seperti itu. Makanya kalau kalian pernah cobain green bean rasanya dan aromanya seperti apa, monggo dicoba untuk mengetahui apakah dia sudah terbentuk aroma dan flavor atau enggak. Gitu. Di sini juga cobain aja, ya. Kalian cobain sendiri. Lalu perubahan warna ini juga tidak hanya terjadi akibat mild reaction, tapi juga karena proses karamelisasi. Oke, karena suhunya tinggi, gula yang terdapat di dalam biji kopi ini, akan kehilangan atom hidrogennya sehingga membentuk karamel. Gitu. Lalu juga perubahan pH terjadi di dalam kopi, ya, karena tadi seperti yang di grafik sebelumnya, acidity-nya menurun, ya, akibat penyangraian. Itu acidity-nya tuh cenderung menurun. Oke. Lalu ini jenisnya light roast, medium, dan dark roast. Ini oke, sama jenisnya, tapi suhunya kita bagi lagi menjadi suhunya. Jadi yang disebut dari 22 atau suhu ruang itu disebut dengan green beans. Lalu mulai memasuki suhu 165 derajat ini masuk ke drying phase. Lalu setelah ini proses unroasted masuk ke light roast. Nah, proses transisi antara unroasted dan light roast diketahui oleh adanya first crack, ya, first crack. Jadi saat dia bunyinya, saat terdengar bunyi cracking kayak krek 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 krek, nah itu menandakan terjadinya proses first crack di kopi. Nah, ini first crack itu menandakan mulainya terbentuk light roast. Gitu. Jadi kalau kalian mau dapetin kopi yang light roast, didengerin aja, dicobain. Kalau sudah bunyi krek 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 krek, artinya sudah masuk ke at least light roast ke sini, fase ini. Oke. Selanjutnya masuk lagi, suhunya semakin lama semakin meningkat. Nah, saat medium roast ini akan terjadi proses cracking lagi, ini yang disebut dengan second cracking. Second crack. Second crack ini bunyinya juga sama seperti first crack. Yang membedakan adalah indikasi dari second crack adalah berubah menjadi roast, ya, udah masuk ke sini. Karena minimalnya second crack itu di suhu 220 derajat Celcius sampai 224. Gitu. Dan di first crack ini artinya adalah kadar airnya sudah berkurang karena sudah melewati fase drying phase dan ukurannya akan meningkat. Kalau di second crack artinya adalah struktur bagian di dalam kopinya itu sudah mulai rapuh, gitu. Lalu ini perubahan-perubahan komposisi yang terjadi di dalam kopi selama roasting. Jadi ada berapa ini? Sekitar 8 perubahan komposisi
Yang pertama adalah penurunan protein dan asam amino. Ya, itu yang pertama. Proses ini terjadi akibat denaturasi protein, ya, serta penurunan kelarutan protein. Oke, denaturasi protein harusnya sudah diajarin di KPHP atau KPHP. Lalu dengan proses penurunan protein dan asam amino ini, biasanya dia akan bereaksi dengan gula yang mengakibatkan apa tadi namanya Maillard reaction ya. Selain itu, protein dan amino acid menjadi aroma prekursor dari proses Strecker degradation. Ya, hasilnya Strecker aldehyde. Gitu. Jadi dalam proses Maillard ini ada proses lagi, sub prosesnya, itu Strecker degradation. Lalu yang kedua adalah penurunan asam klorogenat atau CGA, chlorogenic acid. Jadi bentuknya seperti di bawah ini. Chlorogenic acid itu adalah termasuk asam fenolik dengan asam quinat. Ini fenoliknya, sebelah sini asam fenoliknya, di sebelah sininya itu quinic acid, asam quinat atau quinic acid. Nah, asam klorogenat ini termasuk salah satu contoh dari polifenol. Ya. Polifenol ini fungsinya sebagai apa yo yang paling sering, yang paling awam. Fungsi dari polifenol adalah sebagai antioksidan, ya, antioksidan. Nah, turunannya dari polifenol itu banyak. Gitu, ada yang termasuk dalam ini contohnya asam klorogenat, ya, asam klorogenat. Terus ada juga contohnya adalah alkaloid. Nah, asam klorogenat itu masuknya adalah asam fenolat, alkaloid, terus ya macam-macam. Itu. Alkaloid ini contohnya adalah kafein. Saat proses medium roast terjadi, 60% dari chlorogenic acid akan berubah menjadi phenolic compounds lainnya. Dia bisa juga nih antara asam fenolatnya dan quinic acidnya lepas, lalu quinic acidnya akan meningkatkan acidity, keasaman. Gitu. Walaupun chlorogenic acid juga punya nilai keasaman yang tinggi, tapi quinic acid jauh lebih asam dibandingkan chlorogenic acid. Selain itu, ini juga prekursor dari flavonoid. Lalu ini salah satu fungsinya, provide acidic taste. Oke. Lalu yang kedua adalah, yang ketiga dan keempat adalah penurunan sukrosa dan gula reduksi. Sebagian besar karbohidrat larut air seperti sukrosa dan sedikit gula reduksi akan menurun. Ini karbohidrat tidak larut air yaitu mannan, arabinogalaktan, dan selulos. Ini mannan itu adalah polisakaridanya dari glue sampai 2000-an. Kalau arabinogalaktan itu galaktosa. Selulos ini yang banyak terdapat di dinding-dinding dari sebagai dinding-dinding biji kopinya, gitu. Lalu ini penurunan trigonelin. Trigonelin itu adalah prekursor dari piridin, tirazin, dan yang lain-lainnya. Ini sebagai flavor fungsinya. Karena mereka ini komponen volatile. Lalu trigonelin juga sebagai sumber CO2 dalam kopi. Itu pembentukan CO2-nya dari trigonelin. Lalu ini pembentukan melanoidin, seperti yang saya singgung tadi, hasil akhir dari Maillard reaction.
ya. Nah, hasil akhirnya proses karamelisasi dan juga degradasi asam klorogenat menghasilkan melanoidin. Ini yang menjadikan kualitas dari warna seduhan. Lalu perubahan komposisinya ada penurunan kadar air sudah pasti, penurunan total fenolik compound sudah tadi di sini, kadar kafein yang tetap dan lipid yang tetap. Ya, lipidnya itu tetap. Jadi ada green bean maupun roasted bean, kadar lipidnya itu tetap. Tapi biasanya yang berbeda adalah ini free fatty acid-nya. Free fatty acid-nya itu meningkat. Gitu karena di green bean ini masih banyak lipidnya berupa trigliserida. Trigliserida kan gliserol plus 3 asam lemak. Nah, asam lemaknya itu pecah. Makanya di roasted bean-nya lipidnya itu fatty acid-nya itu naik. Walaupun kadar lipidnya tetap. Oke, proses selanjutnya setelah roasting, tadi kan di awal saya jelaskan roasting dulu, lalu ini adalah pendinginan cepat atau quenching. Tujuannya untuk menghentikan penyangrai supaya tidak terjadi pemanasan yang berlebihan. Ya. Jadi kalau ini alatnya seperti ini. Dia akan muter, dan di saat yang bersamaan udara itu dihisap ke bawah. Gitu. Lalu tujuan lainnya adalah mempermudah penggilingan, karena kalau misalnya yang digiling itu biji yang masih panas, akan menjadi liat ya. Jadi strukturnya itu kering tapi masih liat sebetulnya. Kayak apa ya? Ya kayak karena gini, masih banyaknya lemak sama minyak yang kasarannya adalah mencair. Nah, itu yang membuat dia akan menjadi liat. Lalu setelah lipid dan lemaknya itu berada di suhu ruang, dia akan berubah bentuk menjadi padat, dan itu yang menyebabkan mudahnya proses penggilingan. Gitu. Lalu langkahnya ada 2 langkah. Ini yang paling common, paling sering adalah ini menggunakan quenching. Lalu ada juga yang menggunakan air, menyemprotkan air dengan spray di akhir penyangraian. Tapi ini nggak common ya. This is not common. Lalu proses selanjutnya setelah kalian mendapatkan biji kopi yang sudah disangrai dan sudah dingin, lalu digiling untuk memperoleh penggilingan yang seragam, ya, menggunakan grinder. Lalu apa nih? Ukuran partikel yang baik akan mempercepat kecepatan ekstraksi soluble solid dan komponen volatil kopi. Nah, ini hubungannya kepada metode ekstraksi. Ya, metode ekstraksi itu maksudnya adalah metode brewing, metode seduh. Metode seduh dari kopi ini berbeda-beda, ya, dan nggak semua jenis gilingan dapat digunakan pada semua metode. Gitu. Klasifikasinya adalah coarse, medium, dan fine. Nah, untuk yang fine, ukuran partikelnya itu akan jauh lebih halus, yang menyebabkan kontak permukaannya akan menjadi semakin luas dibandingkan dengan yang coarse. Dan untuk yang fine, biasanya hanya digunakan untuk penggunaan bersamaan dengan espresso machine. Ya, harus ada yang namanya portafilter, yang bentuknya kayak apa ya? Bentuknya tuh kayak gini, portafilter. Lalu ini gagangnya, ini portafilternya.
Nanti biji kopinya kalian taruh di sini. Nanti saat diseduh akan keluar kopinya netes dari sini. Oke, ini yang disebut dengan portable filter. Yang di sini. Nah, dan jenis gilingan yang digunakan hanya jenis gilingan fine. Untuk coarse dan medium itu dapat digunakan dengan proses brewing yang lain, seperti menggunakan French press, P60, atau mocha pot, atau apa lagi sih? Siphon, ya macam-macam. Lalu selanjutnya adalah pencampuran. Jadi setelah digiling, ini untuk di industri kopi bubuk kadang-kadang dilakukan pencampuran. Jadi dia membuat seperti Starbucks ini house blendnya Starbucks gitu. Jadi yang biasanya kalian di Starbucks Pak, ini yang maaf. disebut ya Tampilannya masih di penggilingan, Pak. masih penggilingan. Ya, yang di Kalau awal. sekarang ini udah apa? Masih di penggilingan kah? Iya, Pak, masih. Masih ya. Oke. Oke, kalau ini sudah keluar di pengemasan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau ini pencampuran ya berarti. Oke, nah pencampuran ini salah satu contohnya adalah Starbucks House Blend. Nah, Starbucks House Blend ini artinya dia mencampurkan sendiri jenis kopinya, mungkin ada 3 jenis kopi yang berbeda, lalu dicampur menjadi satu. Ada yang Robustanya mereka mau 10%, lalu Arabica dari varietas X sekian persen, varietas Y sekian persen untuk menghasilkan rasa yang menurut mereka balance. Gitu. Itu yang disebut dengan blend. Nah, ini biasa dilakukan pada industri kopi bubuk. Ya. Oke. Selain itu pencampuran kalau misal di industri juga ada yang dicampur dengan creamer atau gula yang biasa disebut dengan 3 in 1 ya. 3 in 1 kalau kita masuk ke industri ya mereka maunya sampai ke arah sini. Gitu. Lalu pengemasan. Nah, pengemasan ini biasanya dikemas dengan standing pouch ya, standing pouch yang seperti ini dengan lapisan di dalamnya ada lapisan aluminium foil yang berguna sebagai barrier dari apa namanya udara ya, udaranya either O2, CO2 atau N2 apapun. Jadi dicari lapisan aluminium foil yang punya permeabilitas dari udara yang rendah ya. Gitu. Kalau permeabilitasnya tinggi ya akan mudah absorb. Nah, selain itu ada ini, kalau kalian pernah lihat pasti sering ya, pernah lihat namanya valve. Degassing valve. Atau untuk kopi, khusus kopi biasanya menggunakan one way degassing valve. Nah, fungsi dari one way degassing valve itu adalah untuk mengeluarkan udara sehingga konsumen yang mau membeli produknya dapat mencium aromanya tanpa udara luar masuk ke dalam. Gitu. Jadi seperti ini bentukannya, valve-nya. Kalau dilihat ini produk yang di dalamnya, ini atmosfer keluar. Jadi saat kalian tekan dengan apa namanya tekanan dengan jari kalian tekan dengan jari kalian, udaranya akan keluar, katup di sini akan kebuka, ya, katup di sini akan kebuka, lalu udaranya akan keluar. Nah, setelah kalian tidak tekan lagi,
udaranya tidak akan keluar, nggak akan bisa keluar, dan nggak ada yang bisa masuk juga. Itu karena ini bentuknya adalah ini rubber ya bahannya. Ini disebut dengan one way degassing valve. Ini proses katup udara ketika pelepasan karbon dioksida. Kantong luar, kantong dalam, biasanya kan bentuknya kayak gitu. Nah, dari dalam saat kalian tekan, ini ada juga yang bentuknya lain. Katup yang di sini akan terbuka, katup di sini akan terbuka. Nah, maka akan terjadi, nah ini rongga yang warna ungu ini udara ya. Rongganya ini akan keluar. Hingga karbon dioksida yang terdapat di dalam, ya di dalam kantung, dia dapat keluar dan oksigen tidak akan dapat masuk. Oke. Dan biasanya kalau di industri ini yang dimasukkan di dalam udara yang dimasukkan di dalam kantong ini adalah udara CO2 dan N2, ya, bukan O2. Alasannya apa? Kalau misalnya O2 yang dimasukkan, akan terjadi proses apa? Oksidasi. Ya, kalau ada O2 akan terjadi proses oksidasi. Impact-nya apa? Impact-nya oksidasi adalah pensit misalnya. Pensit itu apa? Tengik. Kenapa bisa tengik? Karena O2-nya bereaksi dengan lipid. Ya. O2-nya bereaksi dengan lipid, lipidnya pensit. Gitu. Dan ya, nah isinya CO2 atau N2. Karena CO2 dan N2 adalah gas yang apa sebutannya? Inert. Ya, gas yang inert. Dia nggak mampu bereaksi dengan bahan. Oke. Tapi kalau misalnya di coffee shop yang biasa, karena misalnya kalian punya coffee shop, kalian punya roastery, terus nggak ada alatnya untuk masukin N2 dan CO2, ya biasanya hanya ditutup biasa. Tapi ya menggunakan tekanan atmosfer ya kalau itu. Oksidasi masih bisa dapat terjadi, namun foto oksidasinya sudah nggak bisa ya. Foto oksidasi. Karena adanya aluminium foil yang menangkal dari si cahaya UV. Cahaya UV ditangkal. Oke, kita lanjut ke sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, mungkin saya di bagian yang ada 22 derajat Celcius dan juga 210 itu. Kan ada dan juga singkat. Nah, di sini kan sama kan ya, Pak? Jadi, Pak, sama untuk apanya? membedakan dua fase tersebut. Jadi, kita tahu itu green beans dan juga yang 210 itu. Apakah nanti di tengah-tengah itu crack-nya stop dulu, baru nanti pas suhunya 210 dia crack lagi atau bagaimana ya, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi antara first crack dan second crack akan ada jeda ya. Jadi antara first crack dan second crack pasti ada jeda. Dan jeda itu juga cukup lama. Jadi seperti layaknya popcorn. Kalau kalian membuat popcorn akan pas awal-awal kan belum ada bunyinya. Setelah itu popcornnya keluar semua dan bunyi semua sampai selesai. Nah, tapi di dalam kopi ini perbedaannya popcornnya itu crackingnya 2 kali. Gitu. Setelah selesai semuanya finish, lalu dia prosesnya masuk ke light roast, lalu medium roast, dia masuk lagi ke cracking yang kedua. Seperti itu. Dan ini juga bisa dicek kalau misalnya pendengaran kita tidak baik gitu. Misalnya mesin yang terlalu berisik, bisa kan? Atau banyaknya orang di dalam roastery gitu. Bisa dicek di checking. Aduh, ini nggak kelihatan ya. Jadi ada seperti ini, dia seperti gagang.
Jadi gagangnya itu bentuknya khusus, kayak ada kayak gini. Jadi nanti bijinya ada di dalam-dalam sini. Gitu. Saat kalian buka, kalian tarik, gagangnya itu akan seperti sendok gitu modelnya. Oh, udah kelihatan nih warnanya udah medium roast, terus oh ini udah dark roast. Dan sekarang dengan bantuan teknologi kita nggak perlu lagi juga melihat apa namanya mendengarkan dari crackingnya, tapi juga udah ada eh, software ya. Jadi biasanya ada temperatur probe ya, temperatur probe. Probe itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya, aduh saya kok kurang tahu bahasa Indonesia. Jadi ada temperature probe yang dimasukkan ke dalam alat roasternya dan menghasilkan grafik kinetika suhu di dalam roaster gitu. Jadi suhunya seperti apa? Misalnya suhunya awalnya kan suhu 22 suhu ruang. Lalu dia naik kan preheating dulu, lalu stabil. Nah, ini ceritanya suhu untuk alatnya. Lalu ada juga suhu untuk bahan ya. Suhu untuk bahan juga sama. Misalnya dia ini aduh nggak kelihatan, maaf. Warnanya kuning ya. Nah, suhu bahan juga sama. Jadi nanti dia naik, kelihatan di sini, oh udah sampai sini, gitu misalnya. Tahu dia naiknya kayak gini, misal modelnya. Itu jadi ketahuan. Oh, kalian tahu nih, di sini kalian setting misalnya 250. Terus di sini itu 210. Oh, kalian tahu nih, ya kan? Kalau misalnya udah di 210 berarti artinya ada second track. Kayak gitu. Jadi udah ada juga kok kalau sekarang memudahkan para roastery atau roaster yang kurang apa ya, kurang bisa mengidentifikasi dari segi crackingnya seperti itu. Jadi dengan bantuan teknologi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ya, kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Kita lanjut ke kopi instan. Oke. Nah, kopi instan ini pengertiannya adalah produk kering kopi yang mudah larut dalam air dan diperoleh dengan cara mengekstrak kopi bubuk dengan menggunakan air. Jadi, kopi instan ini pasti asalnya adalah dari kopi dan sudah dibuat instanisasi sehingga mudah larut dalam air, itu dengan air suhu apa namanya, air biasa, suhu ruang, dengan cara mengekstraknya terlebih dahulu gitu, dan menghilangkan residu-residu gitu. Lalu persiapannya kopi instan ini lebih sederhana dibandingkan kopi yang lainnya dan biasanya dibentuk dalam bentuk tepung. Kalau tepung ini sebenarnya powder ini karena adanya tambahan dari filler. Filler yang biasa digunakan untuk proses instanisasi adalah maltodextrin. Ini mungkin yang angkatan-angkatan 2019 masih pada belum tahu, belum tahu kayak gini-gini ya. Mungkin saya juga nggak tahu, atau ada juga yang tahu. Ya, yang mungkin yang angkatan-angkatan 2017 gitu, 2018 yang udah tahu, kita sama-sama belajar lagi dan sama-sama refresh ya kalian. Tuh, ada filler, namanya maltodextrin. Oke. Dan juga ada juga yang bentuknya granula. Granula itu seperti ini, dia lebih besar. Ya, karena apa namanya, kopi instannya ini mengalami aglomerasi, jadi pengumpulan dari kopi-kopi instan gitu. Makanya bentuknya jadi nggak seragam karena selain itu juga tidak ada penggunaan filler, nggak ada maltodextrinnya. Itu warnanya juga akan cenderung lebih coklat. Kalau ada maltodextrin itu agak ke putih-putihan ya bentuknya, kayak ya apa ya,
kayak tepung lah modelnya, tepung terigu. Lalu ya, proses pertama yang dilakukan untuk kopi instan adalah mengekstraksi terlebih dahulu, ya, karena nggak akan bisa kopi bubuk langsung seketika jadi instan. Seketika jadi instan sebelum diekstraksi. Nah, ekstraksinya menggunakan air, kita seperti menyeduh lah, ya. Tujuannya untuk mendapatkan ekstrak kopi dalam bentuk liquid. Setelah itu, karena biasanya kayak kalian membuat kopi tubruk, ya, kopi tubruk pasti tetap ada ampas. Nah, ya, ampasnya ini yang perlu dibuang. Buang. Saring untuk mengurangi partikel-partikel besar yang tidak larut air, maksudnya adalah ampas, dengan cara dilakukan sentrifugasi atau evaporasi. Jadi kalau di di industri besar, mereka melakukan centrifuge, ya diputer gitu dia, puter, jadi nanti ampasnya akan keluar, gitu. Lalu apa juga evaporasi? Evaporasi itu proses penguapan, diuapin. Diambil dulu yang atasnya ini lalu diuapin biar lebih kental. Nah, kadar total solid ekstraksi yang diinginkan itu sekitar 40%. Ini targetnya. Tapi biasanya yang tercapai itu 30-32%. Gitu. Tujuan dari proses ekstraksi adalah untuk mengekstrak soluble solid dan senyawa volatile penentu aroma kopi. Penentu aroma kopi volatile. Ya, volatile. Atau key marker. Nah, faktor yang mempengaruhi dari ekstraksi adalah ukuran partikelnya. Biasanya semakin kecil akan semakin mudah untuk melakukan ekstraksi. Lalu yang kedua adalah suhu. Suhu yang tinggi akan mempengaruhi laju ekstraksi, namun perlu diperhatikan kalau suhunya terlalu tinggi akan menyebabkan rasanya menjadi gosong, ya. Lalu tingkat kesadahan air, apakah dia pakai air sadah? Air sadah itu seperti banyaknya kandungan kalsium atau magnesium di dalam air, itu juga perlu diperhatikan. Lalu perlakuan pre-ekstraksi, apakah ada perlakuan steam stripping? Jadi si biji kopinya, green bean-nya ini dilakukan dengan uap panas. Ada atau enggak? Ini untuk preconditioning aja sebenarnya. Atau yang kedua adalah mengekstraksi minyaknya. Atau perlu nggak pertama kali diekstraksi minyaknya? Itu karena minyak ini tidak bisa ya. Tidak bisa diinstanisasi. Instanisasi sih. Ya dilakukan drying gitu. Makanya minyak ini perlu dikeluarkan terlebih dahulu. Ekstraksi menggunakan pelarut air biasanya batch, rasionya 1:35, suhu 80 selama 45 menit, atau menggunakan bertekanan tinggi. Ya mudahnya adalah di presto. Mudahnya ya presto. Dengan waktu yang lebih singkat. Lalu setelah itu disaring atau tadi dievaporasi atau disentrifuge, lalu ini hasil dari rendemen. Kita udah dapat ekstrak kopi. Lalu proses yang kedua adalah proses kristalisasi. Nah, kalau proses kristalisasi ini saya tuliskan optional karena apa? Karena proses kristalisasi ini membutuhkan tambahan gula. Ya, karena gini, gula kalau kalian tahu bentuknya kan kristal, ya. Bentuk solidnya kristal. Nah, pada proses instanisasi ini mereka mau seolah-olah memasukkan kopi ke dalam gula. Jadi fasenya maunya seperti gula, mengkristal seperti gula, tapi dia nggak punya filler. Misalnya dia nggak punya filler berupa maltodextrin, makanya fillernya menggunakan gula dengan harapan saat kadar airnya rendah, dia akan mengkristal seperti gula. Gitu.
Ini yang disebut dengan proses kristalisasi. Nah, oke. Caranya yaitu dengan mengekstrak antara kopi dengan gula pada perbandingan 1:1, lalu dipanaskan, setelah jenuh didinginkan agar terbentuk kristal gula, lalu digiling untuk menjadi bubuk halus. Gitu. Ini hasilnya adalah kopi instan manis jadinya. Nah, kalau misalnya kalian mau di industri kalian Torabika gitu misalnya ya, atau kopi kapal api itu ingin membuat varian kopi yang tidak manis, kopi instan yang nggak manis, maka ada dua opsi. Yang pertama adalah menggunakan freeze drying, yang kedua adalah spray drying. Spray drying itu yang di bawah sini, yang di kanan adalah freeze drying. Oke, freeze drying seperti namanya, pembekuan secara dingin, jadi memasukkan kopi ke drying chamber, ya ini yang kopinya, lalu didinginkan dengan suhu yang rendah dan cepat pada tekanan pressure-nya yang rendah, lalu suhunya itu rendah, waktunya itu rendah atau cepat, ya gitu. Ini yang disebut dengan freeze drying. Lalu kalau spray drying, dia tidak menggunakan suhu yang rendah, tapi suhunya tinggi. Ya di sini di apa ini namanya sprayernya itu suhunya itu tinggi. Oke, jadi kopinya dimasukkan bersama, biasanya kalau spray drying itu menggunakan maltodextrin, karena kalau nggak ada maltodextrinnya dia tidak akan bisa menjadi powder. Itu karena misalnya gini contohnya, ini kopinya, lalu ini maltodextrinnya yang maltodextrinnya di luarnya yang menyelimuti si kopi. Itu proses instanisasi. Jadi ada bahan yang mau diselimuti dan ada penyelimut, ya. Penyelimutnya itu malto. Tapi titik ya seperti bubuk lah. Ini disebut dengan spray drying. Ada dua opsi. Mau pilih yang mana? Tapi kerugian dari spray drying adalah flavornya. Dia akan berubah. Selain berubah juga cenderung hilang karena dengan adanya perlakuan panas, ya dia menggunakan panas untuk mengurangi kadar airnya, dapat terbentuk aroma yang punya notes-nya adalah notes-nya itu cook flavor. Seperti itu. Nah, kadang-kadang industri nggak mau kalau misalnya di kopinya dia yang sudah diformulasi oleh tim research and development berubah karena proses produksi, maka spray drying cenderung tidak dilakukan, gitu karena biasanya akan membentuk food flavor. Nah, berbeda dengan freeze drying, dia tidak akan mengubah sama sekali dari aromanya. Tapi yang menjadi pertimbangan adalah harganya yang mahal. Harga prosesnya ya maksudnya. Lalu proses selanjutnya adalah aromatisasi. Jadi produk akhir dari drying ini akan menghasilkan kehilangan aroma dan ditambahkan aroma volatile untuk mendapatkan recovery dari aroma yang sama gitu. Jadi karena adanya kehilangan, maka perlu ditambahkan dari luar. Gitu. Ini yang disebut dengan aromatisasi. Biasanya menggunakan minyak kopi. Ya, ini minyak kopinya itu bukan as in oil, ya, tapi lebih ke compounded flavor gitu ya. Compounded flavor. Gitu.
kalian tambahkan untuk merecovery aroma kopi yang hilang. Kayak gitu. Ini SNI dari kopi instan. Syarat mutu kopi instan seperti ini berdasarkan SNI. Bla 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 bla. Ini ada 2 jenis kopi instan. Ada yang satu minimum kafeinnya 2,5%. Ada yang maksimum 0,3%. Loh, terus kenapa maksudnya maksimum? Maksudnya adalah ini untuk syarat mutu kopi instan yang decaf. Decaffeinated coffee. Gitu. Lalu ini flavor akibat spray dryer, flavornya itu jadi flavorless. Penyebabnya adalah karena yang pertama konsentrasi ekstraknya yang rendah, atau bisa jadi maltodextrinnya terlalu tinggi. Malto terlalu tinggi daripada ekstrak. Lalu kadar air bubuk yang dihasilkan terlalu rendah, ya ini sama. Intinya adalah konsentrasi. Lalu burn and caramelized, ya. Ini berarti flavornya jadi burn and caramelized karena inletnya dan outletnya terlalu tinggi, kosong. Yaitu tadi saat kita masukkan di inlet, suhunya itu tinggi banget. Nah, suhu tinggi, ya udah prosesnya bablas. Lalu yang ketiga adalah heat treated thickening. Jadi mengkempal karena bubuk kontak dengan udara panas selama beberapa jam atau beberapa hari, dia akan melakukan kempal, itu mengkempal. Lalu dapat juga mengakibatkan dusty texture karena yang di spray itu bukan ekstraknya lagi tapi udara gitu. Kan bisa jadi ini misalnya ekstrak tapi di tengah-tengah ini ada udara nih, di sini ada udara. Nah, udaranya ini yang justru ke spray. Nah, kan kosong ya, diselimuti tapi kosong, nggak ada apa-apanya isinya. Lalu saat di analisis, di uji sensoris, rasanya ternyata dusty. Oh, itu karena spray dryernya itu ada udara yang terserap gitu. Lalu bisa jadi aroma sulfur, oily dan heavy karena sama udara. Lalu minyak, pembakaran minyak yang tidak sempurna, itu maksudnya adalah pirolizisnya tidak sempurna. Pirolisis atau pembakaran tidak sempurna. Gitu. Sekarang kita masuk ke jam berapa? 8.30. Oke. Sekarang kita masuk ke dekafeinasi kopi. Jadi seperti namanya, dekafeinasi adalah D dari kata penghilangan, kafein adalah kafein. Jadi menghilangkan kafein dari biji kopi atau bahan lain yang mengandung kafein. Contohnya kayak teh, itu juga ada decaffeinated tea, atau mungkin kakao juga ada. Saya kurang tahu. Dan minuman dekafeinasi itu mengandung 1-2% dari jumlah kafein awal. Misalnya jumlah kafein awal itu 100 mg, biasanya minuman dekafeinasi itu ada 1-2 mg ya. Jadi efektivitas dari proses dekafeinasi ini bisa mencapai, biasanya targetnya itu 97-99% kafein yang terekstrak. Gitu. Dan proses dekafeinasi dilakukan pada biji kopi sebelum disangrai atau green bean, ya. Jadi bukan di roasted bean. Bukan roasted bean. Ya, justru di green bean. Tujuannya dari mengurangi kafein ini adalah, ya ini dekafeinasi adalah mengurangi kadar kafein. Yang kedua adalah menjamin keamanan konsumen, terutama konsumen yang toleransinya terhadap kafein rendah. Lalu mengurangi efek psikologis dari minum kopi karena ada yang kafein. Kadang-kadang takut kafein gitu. Nah, tapi dia pengen minum kopi gitu. Masalahnya konsumen tuh suka ribet. Mereka pengen minum kopi tapi nggak pengen adanya kafein karena dia gastric.
asam lambung, punya asam lambungnya kumat itu. Terus ya biasanya itu sih efek dari kafein. Kalau kalian pernah minum, pernah coba, ada yang pernah cobain nggak decaffeinated coffee? Atau yang memang seperti itu di sini? Rasanya kayak apa? Ada yang pernah dan bisa share mungkin? Ada nggak? Apa sih rasanya dari decaffeinated coffee? Gitu. Oke. Kalau misalnya belum ada, jadi rasanya dari decaffeinated coffee itu banyak yang menganggap seperti air aja karena memang eh, pada proses dekafeinasi tidak dapat dipungkiri tidak hanya kafein saja yang terekstrak, tapi bisa jadi senyawa-senyawa volatile lainnya yang terekstrak. Jadi rasa kopinya itu jauh jadi hilang. Jadi menurut saya jadi hilang banget. Beberapa orang justru bilang kayak minum air putih rasanya. Itu karena kafeinnya hilang. Gitu. Ya bisa coba sih kalian, monggo di Jogja adanya di gerai besar seperti Starbucks. Untuk biar kalian nggak penasaran aja. Oke, kita lanjut ke metodenya. Jadi ada 3 metode yang digunakan untuk proses dekafeinasi. Yang pertama adalah menggunakan solvent, ada juga yang menggunakan air, ada yang menggunakan karbon dioksida atau menggunakan supercritical CO2. Supercritical CO2. Jadi ya nanti saya jelasin. Ini yang pertama, ya, dekafeinasi menggunakan solvent. Kriteria solventnya harus aman, jelas. Biayanya rendah, larutan kafein tinggi, jelas. Karena dia mau efektif di kafein. Mereka mau ekstrak kafeinnya aja. Spesifikasi terhadap kafein. Lalu mudah tidaknya penghilangan dari recovery solventnya. Jadi misalnya udah kalian campur nih sama kopi, sama solventnya, saat dia masuk ke dalam biji kopi, dia juga mudah perginya, gitu. Takutnya dia sudah terekstrak, udah masuk ke dalam biji kopi, dia nggak mau keluar, gitu. Nah itu kan jadi gawat. Lalu toksisitas dan reaktivitas kimianya, lalu efek terhadap lingkungan. Ini kriteria solventnya. Ini sudah diatur. Lalu langkahnya adalah yang pertama untuk biji direndam dengan solvent. Solventnya itu biasanya organic solvent. Karena si kafein kan itu organic compounds ya, senyawa organik. Nah, makanya harus pakai senyawa organik juga. Contohnya yang paling sering adalah DCM atau diklorometan. Diklorometan itu sebenarnya ya dibilang bahaya ya bahaya, dibilang enggak ya nggak terlalu bahaya sebenarnya. Cuman baunya apa namanya saat kalian mencoba menghirup pure diklorometan bikin pusing gitu. Rasanya mual, bikin mual dan bikin pusing diklorometan. Lalu solvent yang telah kemudian setelah direndam, solvent telah mengikat dipisahkan. Ya setelah direndam dipisahkan lagi ya ini proses keduanya. Lalu kafeinnya setelah dapat nih, ini ceritanya solvent plus kafein. Ini ceritanya kafein. Nah, kafeinnya harus dipisahkan. Gitu, dipisahkan. Biar supaya kalian dapat ada 2 jenis nih. Yang satu adalah pure kafein, satunya lagi solvent yang tanpa kafein. Sehingga solventnya ini bisa digunain lagi untuk proses dekafeinasi. Gitu. Jadi ya maksudnya adalah menggunakan satu solvent yang sama untuk proses dekafeinasi berkali-kali. Gitu. Harapannya seperti itu, biar merendahkan cost-nya. Ini yang saya singgung tadi adalah diklorometan CH2Cl2, toksisitasnya rendah dan mampu melarutkan kafein lebih besar daripada chloroform. Karena sebelumnya pakainya chloroform. Tapi chloroform toksik, sangat toksik
Lalu syarat lainnya adalah dia tidak boleh melarutkan gula, peptida, dan komponen flavor serta di titik didihnya rendah. Jadi saat dikenakan suhu rendah aja, misalnya suhu saya nggak tahu, saya lupa nih titik didihnya. Misalnya anggaplah ini 45 derajat gitu. Nah, saat hanya dikenakan suhu 45 derajat udah bisa pergi mereka. Gitu. Lalu proses pemakaiannya ada dua, ada yang direct, ada yang indirect. Kalau indirect ada nggak ya? Nah ini aja deh yang gampang. Ini direct, artinya adalah biji kopi langsung dimasukkan ke solvent. Setelah itu solventnya itu di remove, jadi dikeluarkan, si bijinya ini dipanaskan. Gitu, ini langsung. Kalau metode indirect adalah kopi dilarutkan ke dalam air. Oke, jadi bayangkan yang larut itu apa? Yang larut itu pasti ada kafein, ada gula, ada volatile compounds, ya, ada aroma volatile compounds. Lalu kalian tambahkan dengan solvent, ya, dalam hal ini adalah diklorometan. Namun yang terdifusi itu hanya kafein. Yang terdifusi hanya kafein. Nah, komponen lainnya seperti komponen lainnya seperti gula dan volatile compounds itu harapannya tetap ada di air. Gitu, tetap ada di air. Yang di sini cuman si kafein, yang di air adalah gula dan yang lain-lainnya. Setelah itu, solventnya dikeluarkan, airnya dimasukkan kembali ke kopi. Harapannya adalah senyawa-senyawa yang sudah terekstrak mampu masuk lagi ke dalam kopi dengan cara dipanaskan. Jadi airnya kan lama-lama menyusut nih. Airnya lama-lama menyusut sehingga komponen-komponen ini masuk lagi ke biji kopi. Gitu. Dapat dibayangkan prosesnya. Setelah itu biji kopinya di roasting lagi seperti biasa. Jadi deh. Tapi ya dapat dibayangkan prosesnya panjang dan suhunya yang digunakan juga banyak ya. Gitu. Ini yang menggunakan solvent. Oke, sekarang dianggap menggunakan solvent ribet, mahal, dan nggak aman. Kita menggunakan air, water. Prosesnya ini disebut dengan proses Swiss water. Ini udah terkenal sih prosesnya. Swiss water, di mana kafein diekstrak dengan air, lalu air kafeinnya diserap dengan arang aktif. Oke. Jadi prosesnya green bean, ini kita masukkan ke dalam air. Tuh. Lalu harapannya adalah kafein ini yang bentuknya titik-titik ini, kafeinnya itu keluar. Dan juga lain-lainnya misalnya. Lalu ada ditambahkan dengan carbon filter trap. Ya ini adalah carbon filter trap atau arang aktif yang fungsinya adalah spesifik terhadap kafein. Jadi dia mampu ini mengikat kafein. Setelah itu airnya tetap dialirin dan disurutkan, ya, airnya itu disurutkan lagi sehingga semua komponennya yang terekstrak seperti gula gitu misalnya dapat kembali lagi ke green bean. Itu harapannya. Itu proses ini jauh lebih aman, ya, sangat aman bahkan. Tapi ya itu kerugiannya adalah masih adanya air nih. Bisa jadi airnya, karena kan proses untuk menguapkan air kan perlu suhu ya. Jadi mana-mana menguapkan air kan perlu suhu. Nah, proses ini ditakutkan merusak volatile compounds-nya. Jadi aromanya udah nggak baik lagi. Maka dari itu ada cara ketiga, metode yang ketiga, yaitu menggunakan CO2.
dalam kondisi yang disebut dengan superkritis, supercritical CO2. Nah, proses supercritical ini menggunakan suhu di atas suhu ruang, atau dalam hal ini adalah 31,1, di atas 31,1, dan tekanan atmosfer minimal 74 ya. Jadi ini kan tekanan atmosfer biasa kan di sini ya. Tekanan biasa. Namun saat kita naikkan suhunya jadi 74, dia akan masuk ke dalam fase superkritis ya. Jadi fase yang biasanya CO2 itu di dalam apa namanya? Ya udara kita sehari-hari kan bentuknya gas. Gitu. Lalu kalau dia di suhu yang rendah tapi tekanan tinggi, dia bentuknya liquid. Lalu kalau misalnya suhunya rendah di tekanan atmosfer yang biasa, bentuknya adalah solid. Contohnya adalah dry ice. Dry ice itu CO2, tapi bentuknya solid. Nah, kalau ini kita mau masuk ke fase supercritical fluid. Jadi dia itu bukan air, cair, ya bentuknya cair, tapi memiliki apa ya namanya, difusivitas seperti layaknya gas. Dia mampu masuk ke dalam pori-pori, rongga-rongga dari si kopi, gitu. Jadi bentuknya liquid, tapi apa ya namanya, karakternya seperti gas. Gitu. Dan ini anggapannya adalah chemical free, karena CO2 kalau misalnya kita terekspos oleh CO2 juga tidak apa-apa dalam bentuk apapun, oke? Dalam bentuk apapun nggak apa-apa. Kalau kita kena dry ice, ya nggak kenapa-napa, cuman dia apa sih, dry ice blubuk-blubuk aja kan? Kalau kalian pernah coba pakai gitu, dalam bentuk liquid ya udah cair aja gitu. Nanti setelah kalian panasin atau kalian turunin atmosfernya, udah bentuknya gas lagi gitu. Nah, dengan state yang berbeda-beda, dengan 4 state yang berbeda-beda, nih, state fluid, liquid, solid, dan gas, mampu membuatnya mengekstrak kafein. Nah, caranya adalah yang pertama, green bean ini dilakukan steam, ya, pengestiman dulu untuk mempermudah imbibisi dari CO2 masuk ke dalam kopi, ya. Lalu proses yang kedua adalah pemasukan CO2 cair yang bentuknya superkritikal, jadi bentuknya liquid, ke dalam tangki. Setelah itu CO2-nya ini dalam bentuk liquid akan membawa kafein, karena bentuk CO2 yang liquid ini dia sudah masuk ke polar compounds, ya. Dia bentuknya adalah polar compounds. Ini masuknya udah jadi organic compounds. Nah, dia mampu mengekstrak kafein. Setelah itu di proses yang sama, ini harusnya pressure-nya itu diturunkan, suhunya juga diturunkan, lalu mengakibatkan perubahan bentuk dari fase liquid ke fase gas. Ya, bisa dibayangkan dia bentuknya liquid nih, bawa kafein. Setelah itu kita turunin aja suhunya dan turunin juga pressure-nya. Bentuknya langsung jadi gas kan? Setelah bentuknya jadi gas, kafeinnya akan terekstrak semuanya, udah lepas lagi. Setelah bentuknya jadi gas, bentuknya jadi gas di sini, kita naikkan lagi, ini salah ya ini kita naikkan lagi suhunya dan tekanannya, pressure-nya kita naikkan lagi, bentuknya akan menjadi cair lagi. Rotasi terus dia. Jadi memanfaatkan perubahan fase dari CO2-nya aja. Setelah itu kopinya yang sudah diekstraksi, ini anggapannya adalah sudah kosong kopinya, lalu di drying, ya.
Tapi gampang dryingnya karena dia larutannya adalah larutan CO2. Tinggal dipanaskan dia akan menguap. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah selesai pertemuan kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan mengenai apa tadi? Roasting, lalu instanisasi dan proses dekafeinasi kopi? Belum ada? Oke. Ini siapa tadi yang nyalain mic? Monggo kalau mau nanya. Ini bukan next week ya. Maaf Pak, tadi saya Iya. belum absen Pak. Oh iya, kalau absen nanti. Habis ini kita absen lagi. Oke, ini next meeting. Jadi gini, permasalahannya adalah minggu depan itu kan, bukan minggu depan, meeting selanjutnya adalah hari Rabu pukul berapa? 8, Pak. Oh, jam 08 ya. 08.00 sampai 09.00. Nah, permasalahan yang sama adalah saya ngajar di jam yang sama hari Rabu pukul 07.15 sampai 09.00. Ini mata kuliah pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini kemungkinan ada mahasiswa 2018 dan 19. Kalau 2019-nya yang beberapa sih yang ikut mungkin. Nah, saya pengen reschedule jadwal ini jadi kapan kira-kira bisanya? Untuk minggu depan. Bisa nggak kalau misalnya hari Rabu tapi jam 11 gitu misalnya? Iya. Ada jadwal lain Pak kalau jam 11. Oke. Kalau hari Kamisnya? Hari Kamis jam 1? Mungkin mepet praktikum kali ya Pak ya. Praktikum kalian jam berapa? Jam 3.15. 3.15 ya. Atau jam 9-nya Rabu itu kayaknya kita bisa Pak. Jam 9 Rabu. Iya, tapi Bapak nggak istirahat berarti kalau misal jam 9. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi yang lainnya gimana? Ini ada mahasiswa 2018 dan 17 tahu saya. Apakah bersedia hari Rabu jam 9.00 sampai 10.00? Yang Ada yang ambil pangfus, Pak. ambil pangfus, oke. Hari hari Kamis jam 1 kan uji sensoris sudah nggak ada. Insya Allah bisa Pak. Praktikum usen udah nggak ada. 2019-nya? Kamis ya. Kamis jam 13.00 sampai jam 14.00 ya. Oke. Ya sudah. Kalau gitu next meeting kita hari Kamis jam ini. Oke. Ini ada yang ditanyakan sebelumnya? Bentar, sambil saya nanti ini saya share ke kalian.